Oke sobat semua, sekarang kita udah di Pelabuhan Sri Bintang Pura. Udah pakai perlengkapan lengkap. Kita mau ke KLN, mau berangkat. Rencananya dari pelabuhan sini kita langsung berangkat ke pelabuhan Malaysia. Habis dari Malaysia langsung lanjut ke Singapura dan ke Thailand. Tadi kita juga udah selesai mengikuti acara pelepasan. Pokoknya ikutin terus keseruan kita di KKLN. Nanti kita berjumpa lagi ya teman-teman ya. Goodbye. Oke teman-teman semua, here we are, kita udah nyampe di kapal feri. Ya di samping saya ada Bang Dedi. Ya kita bersama-sama ingin pergi KKLN ke 4 negara ya Bang ya. Kita ke Malaysia, Thailand, Singapura. Ini adalah long journey, ini adalah perjalanan yang panjang banget. Soalnya kita perjalanan dari Tanjung Pinang ke Malaysia kurang lebih 3 jam ya Bang ya. 3 jam kurang lebih kita ke ke Malaysia. Pokoknya ikutin aja keseruan kita juga udah capek banget, bangun pagi-pagi langsung tempur, ini kita mau istirahat. Kalau kita udah nyampe di Malaysia, kita akan shoot lagi deh pokoknya. Kita akan melihat perubahan sosial dari 4 negara tersebut. Oke teman-teman, see you soon. Sosial, kita udah nyampe di Malaysia setelah melalui 3 jam perjalanan dari Tanjung Pinang ke Malaysia. Here we are. 70-an orang lebih mengikuti KKLN dari Tanjung Pinang. Kita akan langsung menuju 3 negara untuk melakukan penelitian. Masing-masing memiliki tugasnya masing-masing, dan saya dan kita akan melihat berbagai perubahan sosial dari 4 negara yang saling berbeda. Pokoknya ikutin aja terus. Pas ketika sudah nyampe di Malaysia kita akan observasi. Tapi ini sebelum kesini, sebelum Malaysia kita akan ke Singapura terlebih dahulu. Malaysia transit, Thailand, baru nanti terakhir kita ke Malaysia. Pokoknya ikutin aja terus keseruan kita ya. Thank you. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up to picture. I'ma get you fine. Oke, finally kita udah nyampe di Singapura. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasannya, let's go cinematic. I wanna see the light. Kita udah nyampe di first stop di daerah Singapura, karena kebetulan negara yang kita samperin pertama itu adalah negara Singapura. First stop kita di sini adalah di daerah Kampung Glam, yang dimana Kampung Glam ini menurut sejarahnya adalah wilayah khusus dari British yang diberikan kepada Raja Singapura. Nah sekarang di wilayah Kampung Glam ini sudah menjadi pusat perbelanjaan ya. Banyak sekali kafe-kafe yang tersebar di daerah sini. Lihat, banyak sekali kafe-kafe yang ada di daerah sini, luar biasa. Nah, pertama kali yang saya notice pas pertama kali saya sampai di Singapura, ya, masyarakat di daerah sini itu sangat tertib. Itu mungkin karena pengaruh oleh negara maju juga ya, sehingga mindset SDM-nya sudah terbentuk sangat baik sekali. Nah, jadi hal yang pertama kali saya notice itu, dan luar biasa tertata banget sih di Singapura ini. Sangat-sangat tertata banget tempatnya, dan mayoritas agama di sini adalah agama non-muslim. Namun faktanya penduduk asli, suku asli Singapura adalah suku Melayu, yang dimana ya agak serumpun dengan orang Indonesia. Nah, di sini kita berada di Masjid Sultan, yang dimana Masjid Sultan ini adalah satu-satunya masjid yang menyuarakan suara azan. Sangat-sangat unik sekali. Ya karena emang kita kalau melihat dari sejarahnya, dari mayoriti agamanya, agama yang paling mayoritasnya adalah non-muslim. Jadi wajar saja kalau kita melihat cuman ada satu masjid besar di daerah sini yang sangat aktif sekali, dan ada suara azan. Saya notice juga
di daerah Singapura ini tidak ada mini masjid, walaupun ada beberapa. Namun yang saya shoot cuma satu saja, yaitu Masjid Sultan. Dan ketika masuk waktu azan, tadi pas kita sudah di jalan di zuhur pun kita sempat stop juga. Namun saya juga lupa untuk melihat videonya, merekam videonya. Tidak ada suara azan, minim sekali suara azan. Jadi ini perdana juga kita ada di Masjid Sultan yang satu-satunya menyuarakan suara azan di sini. Lalu fasilitas di negeri ini ya, sosialnya itu sangat-sangat dipengaruhi oleh adanya kebijakan dan peraturan dari negara Singapura itu sendiri, sehingga masyarakatnya di sini sangat tertata tertib sekali, sangat-sangat rapi, sangat-sangat tertata, dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu dimanfaatkan oleh semaksimal mungkin oleh warga Singapura. Itu terbukti tadi pas saya lagi jalan di bus, itu banyak sekali para pengguna jalan yang sedang menikmati jalan, dan bus-bus yang menjadi transportasi utama di Singapura ini. Ya, luar biasa banget sih di Singapura ini. Pengaruh-pengaruhnya itu luar biasa. Pendidikannya salah satu pendidikan yang lumayan terbaik, bukan lumayan ya, salah satu yang terbaik pendidikan di Singapura ini. Oke, saya rasa kita coba akan keliling-keliling lagi dan kita akan melihat aspek-aspek apa sih yang mempengaruhi perubahan sosial di Singapura ini selain yang tadi sudah saya sebutin. Oke, ikutin aja, kita akan keliling bareng. Oke. My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that... Oke, halo sobat sosial. Sekarang kita berada di Merlion, salah satu lokasi yang menjadi salah satu destinasi terkenal di Singapura. Ya, perlu diketahui, Singapura ini merupakan negara multikultural, negara yang ya lihat saja sekarang. Di sini tuh berbagai banyak kultur ya. Pada dasarnya pun Singapura terbentuk oleh berbagai multikultural. Salah satunya adalah Chinese, India, dan Muslim. Makanya ada yang namanya Bugis. Nah, oleh karena itu saking menjunjung tingginya solidaritas dan kebersamaan, Singapura itu membuat sebuah kampung yang benar-benar ada kampung India, habis itu juga ada kampung Chinese atau Chinatown, dan ada Bugis Street. Jadi karena kan multikultural yang ada di Singapura, terjalinlah sebuah solidaritas yang sangat melekat di Singapura ini. Dan juga unikly lagi di Singapura itu, pas saya pergi ke sebuah tandas, orang bilangnya tempat WC, karena pengaruh budaya yang mayoritas itu bukanlah Muslim, sehingga di dalam tandas tersebut tidak ada air untuk istinja, kebanyakan pakai tisu. Itu adalah sebuah pengaruh dari mayoritas non-Muslim tadi. Oleh karena itu kita juga harus sedia membawa air untuk melakukan istinja. Oke, saya rasa itu dulu untuk drop ketiga ini di Merlion. Tadi kita juga ada drop kedua di Fort Canning ya. Oke, habis dari sini kita akan langsung meluncur ke Thailand. This is a long journey, but we can do it. I see you soon in the Thailand. Halo sobat sosial, kita udah nyampe, finally kita udah nyampe di Thailand, negara kedua yang kita kunjungin. Oke, sebelum kita masuk ke Thailand, let's go cinematic. Turn it all out, told me every secret. Said that I care, asked do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. Hello sobat sosial, sekarang
kita udah nyampe di Thailand. Sekarang kita berada di Hanjai, ya Hanjai. Itu lokasinya ada di Thailand Selatan. Yang dimana Thailand Selatan ini merupakan salah satu daerah yang majoritinya atau mayoritasnya itu adalah agama Muslim. Karena menurut ceritanya dulu sempat bersatu dengan Malaysia, tapi karena ada sesuatu dan lain hal sampai akhirnya terpecah menjadi Thailand. Ya, basically tadi pas lagi di jalan long journey juga ya, long journey banget. Kita jalan dari Malaysia ke Thailand itu memakan waktu 12 jam. 12 jam long journey, betul-betul perjalanan yang panjang banget. Kita tidur di bus. Namun sekarang kita akhirnya finally kita sudah sampai di Thailand, khususnya di Hanjai, Thailand Selatan. Iya, kalau kita melihat dari sudut pandang suku dan agama, ya ini sangat menjadi pengaruh besar sekali Thailand karena majoritinya orang Thailand ini adalah beragama Buddha. I'm sorry. Beragama Buddha beraliran Theravada kalau nggak salah saya. Jadi ketika saya melihat di jalanan dimanapun itu saya lewat, itu banyak sekali seperti ada rumah kecil, itu katanya sih untuk yang menjaga pemilik rumah nanti akan diberikan makanan seperti itu. Dan juga pengaruh agama di Thailand ini sangatlah besar, yang pada akhirnya mempengaruhi peradaban sosial juga di Thailand ini. Ya let's see, kita juga bisa melihat banyak banget seperti yang tadi saya bilang, ada yang rumah kecil menjaga masyarakat di sana tempat dengan memberi tempat makan. Itu kayak tempat kecil gitu, kayak tempat orang Buddha sembahyang gitu. Nah seperti itu. Dan juga minim masjid, walaupun ada masjid namun tidak banyak, seperti itu. Wah pokoknya banyak juga sih keunikan. Dan juga menurut informasi di Thailand ini sistem pemerintahannya adalah kerajaan. Jadi di setiap ada tempat-tempat government, pendidikan, itu ada foto raja mereka. Dan itu bukan keharusan ya. Yang mereka menganggap raja itu adalah sebuah pemerintahan tertinggi seperti dewa. Jadi mereka meletakkan foto rajanya di government, di pendidikan, dan lain-lain. Kecuali di perumahan. Kalau di perumahan mereka tuh menyediakan tempat-tempat bukan sembayang ya, kayak ada yang menjaga dan mereka menghormati tempat tersebut. Oke. Nih, kita sekarang lagi di tempat belanja ya. Di tempat belanja, luar biasa banget tempat belanja di sini. Dan bisa dilihat untuk saat ini di sini masih banyak pemeluk agama Muslim. Masih banyak yang pakai jilbab. Tapi kita akan keliling nanti, dan kita akan lihat. Pada akhirnya ketika kita sudah nyampe di tempat lain pasti banyak yang non Muslim. Kayak karena emang pada intinya di Thailand ini majoritinya adalah orang Muslim. Oke, nanti kita bertemu lagi. Saya mau keliling dulu, nyari-nyari baju. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune. Kita akan kembali bersama lagi dan penjelasan yang lebih detail lagi tentang Thailand. Thank you. Halo Sobat Sosial, ketemu lagi dengan saya yang masih di Thailand. Untuk saat ini saya lagi di Pasar Terapung, Thailand. Yang dimana pasar ini juga sangat-sangat terkenal dan menjadi salah satu pasar yang ikonik bagi pariwisata yang ingin datang ke Thailand. Ini salah satu ciri khasnya, di bawah sana ada orang yang jualan menggunakan sampan-sampan yang terapung. Nah, kenapa sih bisa ada konsep penjualan di atas sampan, di atas laut? Nah, pada awalnya ini dikarenakan pengaruh dari masyarakatnya itu sendiri. Thailand ini pada saat itu banyak sekali masyarakat yang memiliki profesi sebagai nelayan. Sampai akhirnya profesi tersebut tidak pernah luntur dan mencari sesuatu yang menjual. Oleh karena itu nelayan-nelayan ini berjualan di atas perahu. Itu merupakan salah satu pengaruh budaya asli Thailand, sehingga adalah pasar terapung ini. Lihat tuh teman-teman. Biar saya putar dulu ya kameranya biar jelas ya teman-teman ya. Nah itu dia, luar biasa banget nggak? Pasar terapung.
Ada juga sih pasar terapung di daerah Bangkok sana yang betul-betul pasarnya itu keliling laut. Ya kalau ini kayaknya masih di tepi, tapi emang jualannya menggunakan perahu nelayan. Look at that. Sangat-sangat unik sekali. Pengaruh budaya yang sangat kental bagi orang Thailand. Ya. Kebanyakan masyarakat sosial di sini sangat terpengaruhi oleh budaya-budaya yang telah ada, agama dan etnis. Oke, itu dulu untuk penjelasan kali ini. Kita akan lanjut di next. Halo sobat sosial, kembali lagi bersama saya. Untuk kali ini saya masih di Thailand. Saya ada di Pratacipat Road di bagian Hat Yai. Di sini banyak banget orang ngejual makanan yang halal maupun non halal. Look at that. There's so much food in there, but banyak yang non halal, ya, dikarenakan yang seperti saya bilang pada awal tadi bahwasannya di Thailand ini majoritinya adalah orang non Muslim, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan di sektor makanan, ya karena banyak nonis di sini yang jual yaitu makanan non halal semua. Walau sekalipun kita masih di Thailand bagian selatan yang notabene adalah daerah yang banyak banget Muslimnya. Oke, pengaruh dari agama, budaya, etnis itu sangat banyak sekali ya, sangat besar sekali Thailand ini, sehingga menyebabkan banyak sekali perubahan sosial dari segi manapun. Oke, sahabat sosial, saya rasa untuk sore ini itu sih yang kita bahas, sektor food, ya, akibat dari majority agama non Muslimnya. Oke, kita lanjut jalan lagi dan kita akan bertemu secepatnya. Halo sahabat sosial, berjumpa lagi dengan saya. Finally kita udah nyampe di Malaysia. But sebelum kita mulai, let's go cinematic. Crowded places, feel it sinking in. Lonely faces, say you need a friend. No matter the distance. Oke, sekarang kita sudah ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Saya mau minta maaf sebelumnya pakai masker karena beberapa hari terakhir ya, karena jadwal yang padat juga, tidak ada istirahat, badan pun juga jatuh mengaruh. Saya nggak enak badan, jatuhnya sakit, demam, batuk dan pilek. Oke, sekarang kita sudah berada di River of Life, di salah satu tempat ikonik di Kuala Lumpur. Di sini banyak sekali jajanan-jajanan. Ini ada di sisi sebelah kiri belakang Kuala Lumpur, River of Life. Banyak sekali jajanan-jajanan khas Melayu di sini. Kebetulan kita juga lagi explore di sini. Ya, sebenarnya jujur saya pun juga rada maksa explore karena kan badan yang kurang fit. Namun mumpung sedang di Malaysia, alangkah baiknya kalau kita mengeksplor. Sayang sekali kalau kita hanya tidur-tidur di kamar saja. Oke, kita ke topik pembahasan. Malaysia, negeri jiran orang bilangnya. Malaysia ini pengaruh kehidupan sosialnya itu sangat kuat sekali Islam ya. Jadi agama Islam itu sangat berpengaruh sekali di sociality in Malaysia. Kenapa? Banyak sekali contoh seperti hukum-hukum negeri Malaysia pun juga menerapkan syariat Islam, menolak adanya LGBT. Habis itu juga ada sebuah kasino besar di daerah Penang. Namun karena Malaysia itu menerapkan syariat Islam, kalau untuk masyarakat asli Malaysia, mereka mau masuk itu dicek paspornya. Kalau itu asli rakyat Malaysia dan beragama Islam, itu ditolak mentah-mentah, tidak bisa masuk ya. Namun kalau misalnya kita itu orang dari luar Malaysia dan beragama Islam, itu boleh, karena basically kita bukan rakyat Malaysia. Ya, syariat Islam juga sangat kental sekali di social of Malaysia. And then Malaysia juga mendapatkan banyak sekali pengaruh dari Indian
di makanannya. Kemarin kita sempat ke Penang, maaf saya tidak sempat syuting di Penang karena badannya kurang fit. Jadi sesampainya saya di Kuala Lumpur, baru saya sempat untuk melakukan syuting dan ekspor. Kemarin itu di daerah Penang itu makanan asli yang dicari-cari oleh orang Malaysia dari turis-turis manapun adalah nasi kandar. Yang basically nasi kandar itu adalah makanan yang ditemukan ya oleh masyarakat India. Karena basically itu makanan itu nasi dicampur oleh kari. Ya orang India pada saat itu menjual lah nasi kandar itu. Namun nasi kandar ini juga tidak hanya dapat kita temui di Penang. Seperti di Kuala Lumpur, pokoknya di bagian-bagian manapun Malaysia kita dapat menemui nasi kandar. Ya karena yang orang cari itu. Walaupun itu adalah makanan asli Penang. Ya, this is Malaysia, negara berkembang, namun infrastruktur dan keadaan sosialnya sangatlah mumpuni dan maju kalau menurut saya ya. Mereka juga memiliki hubungan yang baik, toleransi terhadap sesama. Oh ya, kembali lagi ke syariat Islam dalam undang-undang yang mereka terapkan di Malaysia. Itu dapat digunakan dikarenakan majority in here in Malaysia adalah agama Muslim, agama Islam. Oleh karena itu mereka menerapkan undang-undang syariat Islam. Kita bisa lihat juga nih, ya, gedung-gedungnya. Mereka banyak masjid di sini, look at that. Dan juga ada masjid dekat Kuala Lumpur yang sangat bagus sekali. Kita tidak kesulitan di Malaysia kalau kita ingin mencari masjid. Tidak seperti di Singapura yang sangat sulit sekali kita jumpain masjidan di Thailand karena majority bukanlah beragama Islam. Oke, itu saja bisa saya sampaikan. Nanti kita akan ketemu lagi di waktu yang singkat ini. Oke, teman-teman semua, sahabat sosial, kita akan bertemu next time di Malacca. Ya, kalau misalnya badan saya support, kita akan langsung syuting di Malacca. Tapi kalau tidak, saya rasa ini adalah outro dari vlogger saya. Ya, perubahan sosial yang terjadi di 4 negara, Thailand, Singapura, Malaysia, and Indonesia. Sekian dari saya, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe and like and comment. Okay, that's it. Thank you very much. Bye-bye.